Halo Brody, selamat datang di channel Marcelio Argawinata. Di video pertama ini, gue akan membahas alur film yang berjudul The Flatterer yang berasal dari negara Korea. Film ini dirilis pada tanggal 2 November tahun 2015. Penulisnya ialah Lee Min Hee. Disutradarai oleh Kun Suk Jung dan Kim Hee Sung. Tokoh-tokoh di film ini ada Park Gun, Bong Hee, Dae-chi, Tae-san, Hogul. Film ini bergenre komedi dan web drama. Film ini berjumlah 12 episode, di mana nantinya gue akan bahas satu persatu episodenya. Top, tanpa basa-basi lagi, gue langsung aja mulai videonya. Film ini dimulai dari dalam bis, di mana Gun sebagai murid pindahan, dia berjanji pada dirinya bahwa dia harus bisa mencetak namanya di ijazah. Mungkin dia dulunya dikeluarkan karena membuat masalah di sekolah lamanya. Namun seketika pandangannya beralih ke Tae-san yang sedang tertidur. Gun menyadari bahwa Tae-san ini ternyata satu sekolahan dengannya. Tak lama kemudian, bis sampai di halte dekat sekolahnya. Lalu Gun bergegas turun dan tanpa membangunkan si Tae-san ini. Murid yang luar biasa si Gun ini. Dia tahu Tae-san ini satu sekolahan dengannya. Malah dibiarin dong. Dan bis akhirnya sampai ke pemberhentian terakhir. Pak sopir pun langsung membangunkan Tae-san yang masih tertidur. Pas sudah bangun, Tae-san langsung menanyakan apakah kita sudah sampai ke SMA Pongrang. Sang supir pun menjawab bahwa dia sudah melewatinya. Dengan sedikit kesal, Tae-san mengatakan, kau seharusnya membangunkanku lebih awal. Aku jelas-jelas seorang murid. Kau tidak terlihat seperti seorang murid, ujar sang supir. Tae-san pun yang masih kesal lalu mengatakan, apa kau tidak lihat aku memakai seragam? Aku ini seorang murid, dan bergegas turun. Scene berlanjut ke dalam sekolahan, di mana ada 3 siswa yang sedang dihukum karena terlambat. Kita sebut aja dia sebagai guru BK. Guru BK itu mengatakan bahwa mereka adalah sampah masyarakat yang tidak taat kepada aturan. Salah satu murid mengatakan bahwa dia hanya terlambat 5 menit. Beraninya kau menjawab, ujar guru BK sambil marah. Murid lain pun mengatakan, bukankah sampah masyarakat itu terlalu berlebihan? Lalu guru BK mengatakan, kalian adalah sampah dari sampah, sambil melanjutkan hukumannya. Tak lama setelahnya, Kim Hogul yang juga terlambat datang, dia memasang muka songong kepada gurunya. Guru BK berkata dalam hatinya, mangsa baru nih. Dia pun menyapa sang guru sambil beralasan bahwa dia terlambat karena macet. Dia berusaha menyogok guru tersebut supaya dibebaskan dari hukuman. Namun, sogokan itu tidak mampu menggoyahkan komitmen dari guru BK tersebut, dan akhirnya Hogul mendapatkan hukuman. Dae-chi yang terlambat juga, dia berusaha mencari jalan pintas untuk masuk ke dalam sekolahan agar tidak mendapatkan hukuman. Dia pun mendapatkan ide dengan memanjat tembok sekolahan dan langsung bergegas. Berikutnya, Paman Dae-chi yang mendapatkan kiriman makanan dari seseorang dan kebetulan lagi lapar, langsung aja dia ingin memakannya. Belum juga sempat masuk ke dalam mulutnya, Dae-chi tiba-tiba datang yang langsung mengagetkan pamannya. Pamannya bertanya, bukankah saat ini kau ada di dalam kelas? Dae-chi beralasan, aku tidak sempat sarapan pagi ini, dan saat ini aku sangat lapar. Oh begitu, kata Paman Dae-chi dan menanyakan apa kau mau makan ini. Dae-chi bilang iya. Pas Dae-chi ingin mengambil, tangan Paman Dae-chi ini langsung menahannya. Dia mengatakan harus bayar dulu. Dae-chi pun mengatakan bahwa dia tidak mempunyai uang. Bukankah kita ini keluarga? Tanya Dae-chi. Lalu pamannya memarahi Dae-chi karena banyak ramen yang telah dicuri olehnya. Astaga, hujan. Di saat pamannya sedang marah, Dae-chi pun langsung mengambil ramen tersebut dan langsung pergi meninggalkannya. Berlanjut ke ruang wakil kepala sekolah. Dia didatangi oleh seorang wanita yang menanyakan apakah wakil kepala sekolah sudah datang. Saya wakilnya, ada yang bisa saya bantu? Wanita ini mengatakan ingin mengurus pindahan. Lalu wanita ini memanggil Martis untuk masuk ke dalam. Pak wakil bertanya, dia siapa? Lalu wanita ini menjawab, ini adiknya. Pak wakil bertanya, berapa umurnya? Dia berumur 19 tahun. Lalu dia memberi salam dan Pak wakil pun terkejut.
Berlanjut kepada Gun yang sedang berjalan menuju kelasnya. Dia berpas-pasan dengan Bung Hee. Tampaknya dari pandangan Bung Hee di sini, dia penasaran dengan si Gun. Dia terus memperhatikannya tanpa memperdulikan panggilan dari Daichi. Sesampainya di kelas, Martis berusaha menyapa Gun, tapi malah dicuekin. Tak lama setelah itu, para murid yang tadi dihukum datang. Dia menghampiri Martis dan bertanya, "Apa kau belajar bahasa Inggris?" Martis pun hanya terdiam. Mereka lalu membangunkan Gun yang sedang tertidur. Sung Muk berkata, kalau dari ekspresinya pasti dia murid pindahan. "Kalau kau pindah, kau harus bayar uang pindahan," ucapnya, dan meminta semua uangnya kecuali ongkos bis. Tiba-tiba Martis memperkenalkan dirinya lagi. Kali ini direspon oleh teman mereka ini. Dia mengatakan bahwa aku jadi teringat masa kecilku. Lalu mereka mencoba membangunkan Gun kembali dan meminta uangnya. Gun berkata ingin hidup tenang. Gun berkata selama ini dialah yang mengambil uang orang lain, bukan uangnya yang diambil. Dia mengatakan bahwa dia seorang jagoan atau nomor 1. Jagoan? Akhir-akhir ini anak-anak bermain permainan yang sangat lucu, ucap mereka. Setelah nomor 1, nomor 2 kan? Setelah nomor 2, nomor 3 kan? Ucap mereka sambil meledek. Akhirnya Gun mengajak duel mereka di luar. Pandangan beralih ke wanita yang sedang berjalan. Sepertinya dia merupakan seorang primadona di sekolah. Dia melihat Gun, langsung menghentikan langkahnya, dan berkata, "Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Apa kau murid pindahan? Apa kau sudah punya pacar? Kalau tidak ada, aku bisa menjadi pacarmu," ujarnya. Bukannya dikasih kepastian, malah disuruh pergi dong. Kasian banget nasibmu, Dek. Mending sini sama Mas Marcel aja. "Para gadis yang tahu aku tampan itu menyebalkan," ujar Gun. Dia bilang para gadis itu menyebalkan. Tanya kepada temannya. "Baru kali ini ada lelaki yang menolak gadis," sambil terheran-heran. "Ayo cepat selesaikan ini," ujar Gun. Lalu murid itu ingin memukulnya dan berhasil ditahan oleh Gun. "Di sini?" tanya si Gun. Dan bel pun berbunyi. Dan Gun lalu bergegas pergi. Scene berlanjut kepada Bu Guru Song yang sedang menciumi bunga. Kemudian Pak Guru Wok datang. Dia mengatakan bahwa Bu Guru Song sangat cantik. Sepertinya Pak Guru Wok jatuh cinta nih kepada Bu Guru Song. Lalu Bu Guru Song melihat ke arah Pak Guru Wok. Dikira menyapanya, dia melambaikan tangan. Ternyata Bu Guru Song menyapa pamannya Daichi ingin menawarkan bantuan. 아니야, 가벼워. Waduh, kasihan banget kamu Pak Guru Wok. Guru Wok yang sedang menuju kelasnya, dia tiba-tiba ditegur sama guru BK. Dia menanyakan, "Tidak lupa kan?" Pak Guru Wok yang tidak tahu pun menanyakan maksudnya. Dan hujan pun semakin deras. Murid-murid yang selalu terlambat itu semuanya berasal dari kelas Anda. Guru Wok meminta maaf dan akan memberi peringatan kepada mereka. Dan guru BK pun pergi meninggalkannya. Tidak lama, Hogul dan temannya masuk ke dalam kelas. Dengan memasang wajah songongnya, dia berjalan menuju bangkunya. Lalu temannya berdiri dan berbisik kepada Hogul mengatakan bahwa dia murid pindahan. Dengan memasang wajah songong, dia langsung mengancam Gun. Namun Gun tampaknya masih tenang dan tidak terpancing. Dan Guru Wok pun masuk. Dengan raut wajah yang begitu kesal, dia menyuruh murid yang terlambat hari ini untuk maju ke depan. "Saya tahu siapa dia. Jadi jangan coba-coba untuk menghindar." Gibuk, Sung Muk, Hogul. "Berhentilah saling melihat dan maju ke depan," ujarnya. Guru Wok pun kesal karena tidak ada yang maju. Dia langsung memukul meja. "Kalian baru akan mendengar setelah dipukulkan," jelasnya. Tiba-tiba sesosok bayangan besar masuk ke dalam kelasnya dan mengejutkan semua murid. Ya, dia adalah si Taisan. Dan film pun bersambung.